Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Gunawan dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan membacakan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada minuman isotonik. Berbeda dengan minuman berenergi. Minuman isotonik termasuk jenis sport drink atau minuman olahraga yang memiliki kandungan bermanfaat untuk tubuh, yaitu karbohidrat, mineral, dan elektrolit. Adapun komposisi bahan-bahan yang terdapat dalam minuman isotonik seperti air, gula, pengatur keasaman, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, antioksidan asam askorbat, perisa sintetik, dan perisa alami sitrus. Minuman isotonik memiliki konsentrasi gula dan garam serta kepekatan yang serupa dengan cairan dalam tubuh. Menurut US National Library of Medicine, National Institute of Health, minuman isotonik mengandung elektrolit dan karbohidrat sebesar 6-8% yang sangat efektif untuk membuat tubuh bertenaga. Meskipun baik dikonsumsi untuk menggantikan cairan tubuh, kita tidak dianjurkan untuk mengonsumsi minuman isotonik setiap hari. Hal ini karena kandungan gula dan sodiumnya yang cukup tinggi, sehingga terlalu banyak mengonsumsi minuman isotonik dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan peningkatan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Minuman isotonik juga dapat memperberat kinerja ginjal. Adapun yang kedua yaitu mie instan. Adapun bahan-bahan yang terkandung dalam mie instan seperti tepung terigu, air, minyak nabati, mengandung antioksidan TBHQ, pati tapioka, garam, pengental nabati, penstabil fosfat, pengatur keasaman, pengemulsi lecitin kedelai, pewarna sintetik tarzarin CI No 1914 No, garam, gula, penguat rasa mononatrium glutamat, krimer, minuman mengandung susu, perisa sintetik, bawang bombay, bumbu, perisa alami, pengatur keasaman asam sitrat, terus penguat rasa dinatrium 5 inosinat dan dinatrium 5 guanilat, glisin, anti kempal silikon dioksida, minyak nabati mengandung antioksidan TBHQ, dinatrium suksinat, vitamin B3. Adapun manfaat memakan mie instan ini seperti 1. Sumber energi selain nasi. Yang kedua, pelengkap asupan nutrisi. Yang ketiga, menunjang kinerja tubuh. Yang keempat, mengontrol berat badan. Yang kelima, bisa menambah dan mengembalikan nafsu makan. Yang keenam, makanan praktis yang bisa mengenyangkan. Selain dampak positif mie instan, ada juga dampak negatifnya seperti yang pertama, gangguan pencernaan. Yang kedua, mengandung MSG. Yang ketiga, tinggi natrium. Yang keempat, berisiko kanker dan asma. Yang kelima, diabetes. Yang keenam, berisiko batu ginjal. Yang selanjutnya ada sabun pencuci piring. Zat-zat yang terdapat dalam sabun pencuci piring seperti 1. Surfaktan. Surfaktan, surface active agent, merupakan zat aktif permukaan yang mempunyai ujung berbeda, yaitu hidrofil, suka air, dan hidrofob, suka lemak. Bahan aktif ini berfungsi menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan bahan. Contoh surfaktan seperti alkil, benzen, sulfones, ABS, dan sebagainya. Yang kedua, builder. Builder pembentuk, berfungsi meningkatkan efisiensi pencuci dari surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral penyebab kesadaran air. Contohnya fosfat sodium trifosfat STPP.
Yang ketiga, filler. Filler pengisi adalah bahan tambahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan meningkatkan daya cuci tetapi menambah kuantitas, contohnya sodium sulfat. Yang keempat, aditif. Aditif adalah bahan suplemen atau tambahan untuk membuat produk lebih menarik, misalnya pewangi, pelarut, pemutih, pewarna, dan sebagainya, tidak berhubungan langsung dengan daya cuci deterjen. Contohnya seperti enzim, boraks, sodium klorida, dan sebagainya. Bahan selanjutnya yaitu obat nyamuk bakar. Bahan aktif yang khusus terdapat dalam obat nyamuk bakar meliputi 1. Pyrethrum. Bahan bubuk alami dari sejenis tanaman Chrysanthemum. Hasil pengembangannya adalah bahan kimia yang dikenal sebagai pyrethroid. Pyrethroid adalah bahan kimia insektisida yang telah dikenal penggunaannya dalam membasmi serangga di sektor rumah tangga dan membasmi hama pertanian. Yang kedua ada pyrethrin, ekstrak bahan kimia insektisida dalam pyrethrum. Yang ketiga ada aletrin, disebut juga ditrans aletrin, merupakan jenis pyrethroid sintetis pertama. Yang keempat ada S-biotrin, bentuk lain dari aletrin. Adapun bahan yang kelima yaitu meferplutrin, merupakan bentuk ester dari pyrethroid. Yang keenam ada butil hidroksitoluena (BHT), zat adiktif yang digunakan untuk mencegah pyrethroid teroksidasi selama pembakaran. Terus yang ketujuh ada viveronil butoksida (PBO) dan N-oktil bisikloheptena dikarboksimida (MGK 264), zat adiktif untuk meningkatkan efektivitas pyrethroid. Dalam penggunaannya, kita harus mewaspadai bahaya penggunaan obat nyamuk bakar. Zat berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, hingga formaldehida akan dilepaskan di udara saat obat nyamuk bakar dinyalakan. Zat-zat pada obat nyamuk bakar ini telah dibahas dan dibuktikan membahayakan kesehatan pada beberapa penelitian. Sebagian orang bisa sensitif terhadap beberapa zat yang terkandung pada obat nyamuk bakar. Kondisi ini dapat memunculkan keluhan seperti pusing, sakit kepala, mual, sesak napas, mata perih atau iritasi mata, dan juga sesak napas saat orang tersebut terpapar asap obat nyamuk bakar. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.